Perkenalkan, nama saya Laila Fisti Rahmawati dengan NIM 2251400006 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya di sini akan melakukan konseling SFBC, yaitu Solution Focus Brief Counseling. Selamat menyaksikan. Ya, silahkan masuk, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Ibu. Udah sarapan tadi? Udah. Udah, alhamdulillah ya. Oke, ini dengan Mbak Sekti ya? Iya. Oke, mungkin kita bisa perkenalan dulu ya, Mbak ya. Kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kan Ibu cuma tahu nih Mbak Sekti dari nama panggilannya Mbak Sekti Tok. Jadi belum tahu nama lengkapnya dari kelas berapa. Nah, mungkin sekarang bisa perkenalan Mbak Sekti? Saya Sekti Duyarani dari kelas 10 IPA 2, Ibu. Oke. Sebelumnya Mbak Sekti udah kenal sama Ibu apa belum? Belum, Bu, cuma jadi guru-guru gitu. Oke, jadi Ibu perkenalan ya, tadi kan Mbak Sekti juga udah perkenalan nih, masa Ibu nggak perkenalan? Jadi di sini perkenalkan, nama Ibu adalah Laila Fisti Rahmawati, biasanya dipanggil Ibu Fisti, sama yang dikatakan guru-guru yang lain kalau Ibu di sini adalah guru BK gitu. Nah, jadi Mbak Sekti nih dari kelas 10 IPA 2 ya Mbak ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu kesibukannya Mbak Sekti selain belajar sama sekolah apa? Mungkin kesibukan saya selain sekolah itu bantuin ibu bersih-bersih rumah, terus juga bantuin ibu masak, kan ada bisnis gitu kan. Jadi saya bantuin packing sama ngantar paket gitu. Oh, kirim-kirim barang gitu ya Mbak ya? Iya. Oke, jadi Mbak Sekti ini di rumah bantuin orang tua gitu ya? Kirim paket, apa tadi Mbak? Packing? Iya, packing. Oh, ala packing itu tadi, oke. Nah, Ibu nih mau tanya nilainya Mbak Sekti nih, kan Mbak Sekti kelas 10, udah 1 semester ini ya? Iya, Bu. Kira-kira nilainya Mbak Sekti pas 1 semester kemarin gimana nih nilainya? Kan kemarin habis UAS ya, Bu. Ya. Nah, itu tuh nilai saya udah lumayan baik, tapi juga ada mata pelajaran yang kurang gitu loh, Bu. Jadi minggu ini ada perbaikan nilai untuk yang kurang-kurang gitu. Tapi secara umum udah baik ya Mbak ya? Udah bagus sekali berarti ini Mbak Sekti ya. Oke, tadi kan Mbak Sekti kesini menemui Ibu, berarti kan ada hal-hal yang ingin Mbak Sekti sampaikan nih kepada Ibu. Ya kan, kalau nggak mungkin kan Mbak Sekti kesini kan. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Mbak Sekti sampaikan? Ini Bu, saya mau menyampaikan, mau bercerita tentang permasalahan yang baru saja saya alami. Oke, sebelum Mbak Sekti menceritakan permasalahannya Mbak Sekti kepada Ibu mau tanya nih, kira-kira Mbak Sekti udah pernah melakukan konseling belum ya sebelumnya? Belum, Bu, ini konseling yang pertama saya. Oke, berarti Mbak Sekti baru pertama kali konseling ini dengan Ibu ini ya? Nah, jadi karena berhubung Mbak Sekti baru pertama kali melakukan konseling, jadi Ibu minta nanti Mbak Sekti supaya bisa terbuka ya tentang permasalahan yang Mbak Sekti alami. Mbak Sekti bisa menceritakan semua yang Mbak Sekti alami kepada Ibu. Nah, insya Allah nanti semua ceritanya Mbak Sekti, permasalahannya Mbak Sekti, rahasianya Mbak Sekti itu akan aman gitu ya. Ya, jadi Ibu mohon nanti Mbak Sekti bisa terbuka. Oke, kemudian Mbak Sekti kesini sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Saya
kesini sendiri Bu, cuma ada saran dari guru lain kalau cerita permasalahan itu ke ibu gitu. Oke, berarti Mbak Sekti kesini nggak ada paksaan ya? Nggak ada. Oke, baik sekali Mbak Sekti. Berarti Mbak Sekti kesini secara sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian untuk sesi konseling ini nanti bagaimana kalau kita sepakati waktu selama 30 menit, apakah Mbak Sekti keberatan? Tidak keberatan Bu. Oke, tidak keberatan. Berarti nanti Ibu minta 30 menit ke depan Mbak Sekti bisa kooperatif ya. Ya, oke. Oke Mbak Sekti, tadi kan Mbak Sekti punya permasalahan nih yang ingin Mbak Sekti ceritakan kepada Ibu. Nah, coba sekarang Mbak Sekti bisa mulai menceritakan permasalahan yang sedang Mbak Sekti alami. Jadi permasalahan yang saya alami itu seperti saya nggak punya teman dekat gitu Bu. Terus jadi saya tuh harus ke kantor sendirian, ke perpus sendirian, sholat sendirian gitu Bu. Oh, jadi selama 1 semester di kelas 10 Mbak Sekti itu belum punya teman dekat ya Mbak ya? Oke, kalau boleh tahu nih, kira-kira hubungan Mbak Sekti sama teman-temannya Mbak Sekti di kelas itu gimana? Kalau hubungan saya sama teman-teman di kelas tuh belum akrab Bu. Kayak kalau ada diskusi kelompok atau kerja kelompok gitu, mereka tuh kayak acuh gitu sama saya. Menurut saya kurang menghargai saya gitu Bu ketika saya berpendapat. Jadi hal tersebut yang menjadikan saya takut untuk bergaul gitu Bu, untuk memulai ngobrol gitu. Oke, jadi Mbak Sekti kurang dihargai gitu ya saat berpendapat atau ngobrol gitu ya. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak Sekti di kelas tuh berarti cenderung diam ya? Iya Bu, saya cenderung diam. Paham, pasti di sini yang dirasakan Mbak Sekti itu Mbak Sekti pasti bingung ya ketika Mbak Sekti berpendapat tapi tidak ada yang menghargai, tapi kalau Mbak Sekti juga nggak ngobrol, Mbak Sekti nggak berpendapat, Mbak Sekti juga tidak punya teman. Nah, oke, sekarang kalau boleh tahu nih, apa sih yang dirasakan Mbak Sekti? Yang pertama saya pasti bingung ya Bu ya, kayak yang Ibu bilang tadi, saya mungkin merasa kesepian karena nggak ada teman, dan saya tuh juga butuh teman gitu kan Bu. Tapi saya merasa nggak pantas kalau punya teman, kayak jadi saya kemana-mana sendiri gitu Bu. Oke, sekarang Ibu mau nanya nih, kira-kira ada nggak momen di mana Mbak Sekti itu ngerasa Mbak Sekti punya temen gitu? Mungkin pernah ya Bu ya, saat teman itu kayak tanya tugas sama saya gitu. Jadi kayak saya merasa dibutuhkan gitu loh Bu, walaupun cuma interaksi sesaat gitu. Oh, oke. Nah, itu udah bagus banget ya Mbak Sekti ya. Menurutnya Mbak Sekti nih, apa yang membuat Mbak Sekti nyaman pada saat itu? Mungkin karena mereka yang ngajak ngobrol duluan gitu Bu. Jadi saya merasa oh ternyata saya ada karena mereka butuh saya gitu loh Bu. Ya. Jadi kayak terus saya menanggapinya juga dengan senang hati karena saya merasa masih ada teman yang peduli sama saya gitu Bu. Oke, jadi bisa Ibu simpulkan dulu ya, bahwasanya Mbak Sekti itu punya permasalahan tentang teman dekat, ya. Kemudian Mbak Sekti itu kesulitan untuk membangun komunikasi dulu, membangun interaksi, dan itu membuat Mbak Sekti merasa sedih ya Mbak Sekti ya. Benar begitu Mbak Sekti? Benar Bu, tapi ketika ada teman yang nanya ke saya sebisa mungkin menanggapinya dengan baik gitu Bu. Apa teman saya juga merasa senang bersama saya gitu. Itu sudah sangat bagus ya Mbak Sekti ya. Artinya tuh Mbak Sekti di sini punya kemampuan untuk bisa membangun, mulai ngobrol sama lawan bicaranya Mbak Sekti. Mbak Sekti juga punya kemampuan untuk memulai interaksi gitu tadi. Itu udah sip banget Mbak, itu udah bagus sekali. Nah oke, sekarang di sini Ibu minta kepada Mbak Sekti untuk memberikan skala dari 1 sampai 10. Nah,
kira-kira permasalahan yang Mbak Sekti hadapi. Jadi yang satu itu Mbak Sekti tidak merasa kesepian, Mbak Sekti punya banyak teman, dan yang 10 ini berarti Mbak Sekti sangat kesepian, Mbak Sekti sangat tidak punya banyak teman. Nah, kira-kira ada di skala berapa nih permasalahan yang sedang Mbak Sekti hadapi ini? Mungkin yang saya rasakan saat ini tuh ada di skala 8 gitu ya, Bu, ya. Karena saya benar-benar nggak punya teman dan merasa kesepian, sulit punya teman gitu, Bu. Oke, baik. Jadi Ibu merasakan apa yang Mbak Sekti rasakan. Tadi kan ada di skala 8 ya Mbak ya, itu pasti sulit banget, itu pasti susah juga untuk membangun interaksi kepada orang baru gitu ya. Oke, kalau boleh tahu nih, kira-kira dulu Mbak Sekti di SMP itu punya teman dekat apa enggak? Kalau di SMP itu saya punya teman dekat, tapi juga nggak banyak, paling sekitar 2 sampai 3 orang gitu. Dan sekarang mereka sama saya itu beda sekolah gitu, jadi di sini saya benar-benar tidak punya teman dari SMP gitu. Baik, jadi dulu Mbak Sekti punya teman SMP itu ya yang deket ya, tapi sekarang temannya nggak lanjut di SMA yang sama kayak Mbak Sekti gitu. Iya, Bu. Terus mungkin kalau kita masih satu SMA, saya juga tidak merasa kesepian seperti ini. Oke, jadi gitu ya Mbak Sekti ya. Sekarang Mbak Sekti, Ibu minta Mbak Sekti duduk yang rileks ya. Jangan tegang, oke. Sekarang Ibu mau Mbak Sekti membayangkan saat nanti malam ketika Mbak Sekti tertidur. Nah, Mbak Sekti itu besok pagi Mbak Sekti bangun dengan semua permasalahannya Mbak Sekti itu hilang. Mbak Sekti jadi punya banyak teman, terus Mbak Sekti dihargai sama teman-temannya Mbak Sekti. Mbak Sekti juga lancar ngobrol sama teman-temannya, bisa berinteraksi kepada teman-temannya. Tapi Mbak Sekti itu nggak sadar kalau besok itu ada keajaiban. Ya, Mbak Sekti membayangkan seperti itu. Kemudian kira-kira apa yang akan Mbak Sekti lakukan nih saat besok pagi itu, saat Mbak Sekti bangun pagi? Mungkin saya akan lebih merasa percaya diri gitu ya, Bu ya, karena saya berani nyapa duluan mungkin ke teman-teman saya, baik teman dekat saya atau teman sekelas saya. Terus karena saya merasa punya banyak teman, jadi saya tidak perlu takut untuk memulai obrolan gitu, Bu. Oke, luar biasa sekali ya Mbak Sekti. Nah, lalu nih setelah Mbak Sekti nyapa teman-temannya Mbak Sekti tadi, kan Mbak Sekti tadi kan pengen bisa nyapa ya, apa yang terjadi Mbak Sekti pengen nyapa teman-temannya tadi. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin mereka akan menjawab sapaan saya, Bu. Terus kita bisa ngobrol banyak tentang hari kemarin atau tugas. Kemudian saya juga bisa bercanda hal-hal yang random gitu, Bu. Oke, baik. Dan itu akan membuat Mbak Sekti merasa bagaimana? Itu mungkin bisa membuat saya lebih percaya diri gitu. Oke, berarti itu bisa membuat Mbak Sekti nyaman gitu ya, bisa membuat Mbak Sekti bisa merasa percaya diri gitu buat ngobrol sama teman-temannya Mbak Sekti. Oke, itu bagus sekali Mbak Sekti. Ibu apresiasi jawaban dari Mbak Sekti itu tadi. Nah, jadi itu tadi adalah tanda bahwa apa yang Mbak Sekti inginkan dan Mbak Sekti itu punya gambaran untuk mewujudkannya, itu sudah menjadi langkah awal yang baik gitu. Kemudian tadi kan Ibu sudah menyuruh Mbak Sekti nih untuk membuat skala dari 1 sampai 10. Tadi skala Mbak Sekti berapa tadi? Tadi ada di skala 8 ya. Tadi kan ada di skala 8. Kemudian Ibu juga memberikan pertanyaan kepada Mbak Sekti supaya Mbak Sekti itu membayangkan ya Mbak ya, membayangkan bila besok udah hilang teman-temannya Mbak Sekti itu udah banyak lagi. Nah, kira-kira skala yang tadi 1 sampai 10 kan tadi 8, kira-kira sekarang ada di skala berapa? Sekarang mungkin ada di skala 3. Oh, ya. Bagus sekali ya, berarti jauh lebih baik ya, ada penurunan.
Oke, yang tadinya ada di skala 8, sekarang ada di skala 3. Kira-kira nih, kenapa kok nggak di 2 atau 1 gitu? Mungkin masih butuh proses dulu untuk mencapai skala 1. Oke, tapi di sini Mbak Siti ada kemauan ya buat sampai di angka 1 gitu ya? Iya. Iya. Oke, kalau boleh tahu nih, langkah apa yang akan Mbak Siti ambil? Kan tadi masih 3. Mbak Siti juga mau ke skala 1 atau bahkan 0 gitu ya. Kira-kira langkah apa yang akan Mbak Siti lakukan biar itu tadi sampai ke skala 1? Mungkin saya bisa memulai obrolan dulu ya Bu ya. Jadi enggak nunggu diajak ngobrol dulu gitu. Terus saya juga mau coba ikut nimbrung kalau mereka lagi ngobrolin tentang tugas, tentang hal-hal random lainnya gitu Bu. Oke, itu udah strategi yang sangat bagus sekali ya Mbak Siti ya. Jadi hari ini kan kita udah bahas bahwa Mbak Siti sebenarnya punya kekuatan. Mbak Siti itu bisa aktif kalau ada kesempatan. Kemudian Mbak Siti juga punya keberanian. Terus Mbak Siti juga tahu apa yang Mbak Siti inginkan. Jadi setelah konseling ini, Mbak Siti akan mencoba untuk lebih dekat lagi sama teman dengan nimbrung hal-hal random gitu ya Mbak ya. Oke. Saya akan mencoba nanti setelah sesi konseling berakhir ini. Baik, saat kan kita udah ngobrol nih sesi konseling ini, apa yang sekarang Mbak Siti rasakan? Alhamdulillah sekarang saya merasa lega gitu karena saya permasalahan, pemikiran serta ketakutan itu udah saya sampaikan ke ibu gitu. Terus saya sekarang juga lebih tahu tindakan apa yang harus saya ambil itu apa gitu. Oke, baik sekali Mbak Siti. Berarti setelah konseling ini Mbak Siti udah merasa lega gitu ya Mbak ya? Alhamdulillah ya kalau Mbak Siti sudah merasa lega. Jadi Mbak Siti tahu setelah ini tindakan apa yang akan Mbak Siti ambil gitu. Oke. Sebelum sesi konseling berakhir nih, kira-kira Mbak Siti ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin udah cukup Bu. Oh, udah cukup. Oke. Baik, karena mungkin juga udah berakhir ya, waktunya juga sudah habis. Kemudian Mbak Siti juga udah nggak ada yang ditanyakan lagi. Tadi juga Mbak Siti juga sudah tahu ya tindakan apa yang akan Mbak Siti lakukan setelah sesi konseling ini tadi. Berarti ini bisa kita akhiri ya sesi konseling ini. Iya Bu, saya ingin berterima kasih kepada Ibu yang mau meluangkan waktunya dan akhirnya saya juga lega dan menemukan jawaban dari permasalahan saya. Dan saya jadi setelah ini saya akan melakukan apa yang sudah kita sepakati. Oke, baik Mbak Siti. Semangat terus ya Mbak Siti ya. Semoga setelah ini Mbak Siti jadi punya banyak teman dan Mbak Siti bisa lebih percaya diri lagi. Amin. Itu saja ya Bu ya. Saya mau pamit ke kelas lagi. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama Mbak Siti. Ini Bu. Salam hati-hati ya Mbak Siti ya. Oke, Mbak Siti, oke sebelum